Jin menatapnya, lalu tiba-tiba mengelus janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. Pantas saja kau adalah teman yang dipilih oleh aku, kepiting tua Jin. Benar-benar menjunjung persahabatan. Aku bersedia menjadi mitramu seumur hidup. Zhang Yi mengangkat bahu dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku bilang dihitung, maka pasti dihitung. Karena kita adalah teman, aku tidak akan menipu temanku. Namun begitu, negara Huachu kami sekarang juga sedang sangat sibuk dan belum bisa membuka satu garis perang baru. Jadi untuk saat ini, kau jaga Laut Biru dalammu, aku jaga daratanku. Dengan adanya dirimu, aku pun tenang. Setidaknya tidak akan ada yang dengan gegabah menyelinap dari dasar laut untuk menyerang bagian belakangku. Miyastake fuetis nyan tans. Mendengar itu, Jin tertawa pelan. Suaranya seperti arus laut yang menggesek dinding batu. Kalau begitu, aku juga akan mengatakan satu hal yang jujur. Ia berkata, jika suatu hari mereka menekan aku sampai batas akhir, mungkin aku akan mengirim beberapa orang ke arah kalian. Bukan pengungsi, ia menegaskan, melainkan benih dari bangsa manusia ikan. Garis keturunan penerus Kerajaan Biru Dalam, pusat penelitian ilmiah, serta unit adaptasi ruang angkasa kami yang paling matang saat ini. Aku tidak berharap kau membesarkan mereka, hanya berharap kau tidak membiarkan mereka dilempar ke dalam panci untuk direbus. Zhang Yi mengangguk. Tentu saja bisa. Kata-kata yang sama juga aku sampaikan kepadamu. Kita saling meninggalkan satu jalan mundur untuk satu sama lain. Jin terdiam sejenak, seolah menghela napas lega. Setelah itu, senyumnya meredup dan nadanya kembali menjadi serius serta tenang. Hal terakhir, kekacauan, aku harus mengingatkanmu. Sabuk es mulai mencair. Mendengar kalimat itu, sorot mata Zhang Yi tiba-tiba berubah. 5 tahun sebelumnya, zaman es datang, dunia membeku. 5 tahun kemudian, langit dan bumi berubah drastis, segala ras bermunculan. Apakah bahkan era glasial pun akan berakhir? Zhang Yi menyipitkan mata. Kau menemukan tanda-tandanya? Ya, kata Jin perlahan. Arah aliran panas laut dalam berubah. Sabuk arus ekstrim dingin mulai mengendur. Kepadatan energi pada patahan beku di bawah lapisan es sedang menurun. Kami mendeteksi sejumlah besar sabuk air tawar bertekanan tinggi mulai mengalir balik. Aku adalah Raja Dasar Laut. Akulah yang pertama merasakan perubahan suhu air. Ini bukan fluktuasi kecil. Ini adalah pemanasan skala besar. Hati Zhang Yi tergerak. Kalian di darat akan segera melihatnya, ujar Jin menutup pembicaraan. Zaman es mungkin akan berakhir kekacauan. Komunikasi terputus. Gambar laut dalam padam, saluran kembali ke nol. Zhang Yi berdiri di tempatnya, terdiam lama. Angin laut masih membawa hawa dingin, tetapi rasa dingin itu terasa seperti sisa stok, bukan penambahan. Ia tiba-tiba menyadari, udara yang menusuk tulang, dingin seperti bilah pisau, memang sedang memudar. Kurva perbedaan suhu pada lapisan luar zirahnya juga memberi kesimpulan yang sama. Penindasan zona ekstrem dingin sedang mengendur. Laut es perlahan mencair. Zaman es mungkin benar-benar akan berakhir. Makna hal ini terlalu besar, karena jika pembekuan terangkat, perubahan pertama bukanlah wah hangat nyaman, melainkan pola geopolitik akan berubah. Jalur air yang semula terkunci oleh lapisan es setebal ribuan meter akan terbuka. Jembatan daratan yang terputus oleh ekstrim dingin akan kembali terhubung. Lubang-lubang raksasa yang tersumbat es akan mencair menjadi koridor transportasi. Urat-urat energi dan reruntuhan yang terkubur di bawah lapisan es, semuanya akan muncul ke permukaan. Dengan kata lain, bukan hanya manusia, seluruh ras kuno akan menjadi sibuk. Zhang Yi menduga bahwa berakhirnya zaman es berkaitan dengan kemunculan peradaban prasejarah. Bagaimanapun, banyak ras dari era kuno tidak cocok dengan zaman glasial. Setelah Sang Pencipta memusnahkan 90% dari generasi ke-6, misi era glasial pun tercapai. Dan 6 wilayah besar negara Huaxu pada dasarnya memang bukan satu hamparan tanah subur yang menyatu. Di antara wilayah kendali mereka, terbentang padang es,
zona patahan, sisa-sisa gunung berapi aktif, serta kawasan tandus. Terlebih setelah bintang bumi terbentang, wilayah-wilayah yang semula saling berbatasan dipaksa disusupi oleh teritori beberapa peradaban kuno. Jika lapisan es raksasa memudar, kekuatan-kekuatan yang disisipkan itu sangat mungkin melangkah maju, bahkan bisa langsung memotong 6 wilayah besar menjadi 6 pulau terpisah, saling terputus. Ini tidak boleh terjadi. Zhang Yi berkata demikian dalam hati. Setelah berpamitan dengan semua orang, Zhang Yi dengan sopan menolak jamuan perayaan yang diajukan Morgan dan yang lainnya. Meski wajah semua orang dipenuhi kegembiraan, jelas bahwa setelah kembali, masih ada banyak urusan penting yang harus mereka lakukan. Pembagian wilayah kekuatan yang baru menuntut mereka segera mengosongkan teritori, memindahkan peralatan industri dan penduduk. Selain itu, persoalan penampungan negara-negara kecil dan menengah yang telah dianeksasi juga membutuhkan waktu untuk pendataan. Zhang Yi meminta mereka kembali ke tempat masing-masing. Ke depan kita akan semakin sibuk. Setelah kalian tiba di ibu kota masing-masing, kita akan membahas hal-hal lain lewat konferensi telepon. Semua orang mengangguk memahami, lalu satu persatu pergi. Zhang Yi pun membuka gerbang dimensi dan tanpa menunda kembali ke kota Tianhai. Dalam perjalanan pulang, ia dapat merasakan satu demi satu tatapan panas tertuju padanya. Ada yang buas, ada yang tajam, ada pula yang serakah. Singkatnya, hari-hari ke depan tampaknya tidak akan mudah. Zhang Yi kembali ke kota Tianhai. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah beristirahat, juga bukan merayakan kemenangan, melainkan mengadakan rapat. Sebagai kekuatan tempur tertinggi dan pengambil keputusan negara Huaxu, ia harus segera mengintegrasikan 6 wilayah besar. Di ruang tamu villa keluarga Zhang Yi, Yang Xinxin dan yang lainnya muncul dari ruang asing. Zhang Yi tidak menyembunyikan apapun dari mereka dan langsung memulai rapat di grup obrolan tingkat tinggi negara Huaxu. Saat itu, jajaran atas 6 wilayah besar juga sedang menunggu dengan tegang hasil perundingan ini, sehingga segera memberikan respons. Proyeksi inti pimpinan 6 wilayah besar satu persatu bermunculan. Wilayah besar Shengjing, Guanlong Yue, Meng Yuanjun, dan Shang Daowen. Wilayah besar timur laut, Ji Changhai dan Han Shanzuo. Tentara pelindung negara, Chen Xuanba dan Jiang Guanghan. Wilayah besar barat laut, Shaoli. Wilayah besar barat daya, Jue Guo dan Luo Zuo. Wilayah besar Jiangnan, Zhuzheng dan Zhuyu. Wilayah besar laut timur, Li Guangxiao, Xuanwu, Zhuke, serta Li Changgong yang untuk sementara tinggal di sini. Kekuatan tempur tertinggi dan komandan tertinggi. Dalam 1 menit, seluruhnya hadir. Pihak kota Tianhai, seperti Lu Keran, Yang Xinxin, Xu Gemuk, Liang Yue, dan Ding Shentong, juga semuanya bergabung dalam rapat ini. Setiap wajah dipenuhi ketegangan. Semua orang menatap Zhang Yi, menunggu ia mengumumkan hasil perundingan ini. Zhang Yi berdiri di posisi utama meja rapat dan mengangkat tangan, menampilkan sebuah proyeksi peta geografis baru di udara. Peta itu bukan versi lama proyeksi bumi, melainkan peta kondisi nyata hasil penyambungan setelah bintang bumi terbentang. Semua, saat ia berbicara, suaranya 1 tingkat lebih rendah dari biasanya, namun tetap jernih dan terstruktur. Hasil perundingan sudah keluar. Aku bisa memberitahu kalian dengan sangat jelas, wilayah negara Huaxu dapat dipertahankan. Mendengar itu, semua orang menghela napas lega. Di ruang rapat terdengar tarikan napas panjang yang nyaris serempah. Mendengar suara itu, semua orang tak kuasa tersenyum ringan. Namun sekarang bergembira masih terlalu dini. Perang hanya berhenti sementara, tetapi tidak ada jaminan kita akan selalu aman di masa depan. Kita harus membicarakan semuanya di awal, jangan menambal ketika masalah sudah datang. Zhang Yi mengetuk meja, sorot matanya tajam, membangunkan kewaspadaan semua orang. Kalian lihat, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke area besar pada proyeksi yang tampak seperti sebuah kipas tulang yang terbuka. 6 wilayah administratif utama negara Huaxu kita, Shengjing, Timur Laut,
Jiangnan, Barat Laut, Barat Daya, dan Laut Timur, secara geografis kini tidak lagi tersambung menjadi satu kesatuan. Di antara kita, telah diselipkan setidaknya 7 blok wilayah kekuatan peradaban kuno. Misalnya, Sabuk Dorong Klan Baja, wilayah Padang Belantara Klan Serigala Taring, kawasan hutan reproduksi Klan Pohon Dunia, koridor Badai Klan Langit, wilayah perburuan Titan, bahkan beberapa pos milik kelompok ras tingkat tinggi kecil yang namanya belum diumumkan. Mereka berdiri di antara kita, seperti pasak memisahkan 6 wilayah besar kita, satu sama lain secara paksa. Seiring Zhang Yi menandai, satu persatu area merah di peta, yang melambangkan wilayah kekuasaan ras peradaban kuno, tatapan para petinggi 6 wilayah besar pun menjadi semakin berat. Memang benar, Huasu saat ini telah terpecah-pecah. Jika mereka ingin saling berkomunikasi, mereka harus melewati wilayah peradaban kuno lainnya. Ini kemungkinan besar akan menjadi sangat merepotkan. Meng Yuanjun mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, apa yang disebut sebagai upaya menjaga keutuhan wilayah negara Huaxu tampaknya tidaklah sesempurna itu." Li Changong menyilangkan lengannya, duduk di kursi wilayah Laut Timur, lalu berkata dengan nada datar, "Dengan kekuatan satu negara Huaxu saja, mustahil untuk menghadapi begitu banyak ras sekaligus." Ji Changhai juga berwajah muram. Dengan cemas ia mengusap dagunya dan berkata, "Dalam beberapa waktu ke depan, ras-ras asing itu bisa saja terus menekan maju dan mencaplok wilayah kita. Saat itu, kita mungkin benar-benar akan berubah menjadi 6 pulau terisolasi, bertempur sendiri-sendiri, dan sulit saling memberi bantuan tepat waktu." Saat berkata sampai di sini, ia melirik para petinggi wilayah lainnya. Lalu ia berkata pelan, "Saat ini, sandaran kita dalam melawan ras asing adalah kekuatan kota Tianhai. Jika 6 wilayah besar harus menghadapi satu peradaban kuno secara terpisah, maka akibatnya ia tidak melanjutkan, tetapi maksudnya sudah sepenuhnya tersampaikan. Tanpa keberadaan kota Tianhai, bahkan jika 6 wilayah besar bergabung menjadi satu, melawan satu peradaban kuno saja sudah akan sangat berat, apalagi jika terpisah." "Benar," kata Zhang Yi. "Aku juga tidak menyukai situasi ini. Karena itu, sekarang aku punya sebuah gagasan. Kita tinggalkan gengsi semu itu. Setelah wilayah negara Huaxu terbentang, luas geografisnya memang sangat besar, tetapi jumlah penduduk kita kini tersisa kurang dari 100 juta jiwa. Oleh karena itu, lebih baik kita melepaskan wilayah pinggiran. Kita semua berkumpul." Saat ia berkata sampai di sini, peta proyeksi terbuka berlapis-lapis, dan sebuah lingkaran penanda menyala. "Tolong lihat di sini, dan juga di sini." Yang ia sorot adalah sebuah area luas di jantung dataran tengah. Itu adalah wilayah dengan topografi relatif landai, sabuk sumber daya yang seimbang, tanah subur yang mendukung pertanian dan peternakan, serta sistem air tanah yang masih sehat. Kita harus secara aktif melepaskan kota-kota terpencar di sabuk pinggiran. Zhang Yi melanjutkan, kita harus mengonsolidasikan seluruh kekuatan utama, tulang punggung industri, inti riset ilmiah, lumbung pangan, dan populasi. Bangunan kota dan sumber daya yang tidak penting bisa ditinggalkan. Dengan tingkat industri kita saat ini, membangun sebuah kota hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja. Ia menatap cetak biru baru negara Huaxu. Kedepannya, yang kita sebut sebagai negara Huaxu bukan lagi 6 wilayah yang dijaga secara terpisah, melainkan 6 wilayah besar yang bergabung menjadi satu, membentuk satu kesatuan yang benar-benar utuh. Ruang rapat pun hening selama beberapa detik. Semua orang menatap peta yang disajikan Zhang Yi, menimbang untung dan ruginya di dalam hati. Mereka semua juga memahami bahwa usulan Zhang Yi tidak bermasalah. Hanya dengan bersatu, mereka bisa melawan ras asing. Agar tidak dihancurkan satu persatu. Namun, migrasi dalam skala sebesar itu mana mungkin mudah. Xiaoli menjadi orang pertama yang mengerutkan kening. "Maksudmu, wilayah barat laut harus menarik mundur lebih dari setengah garis perbatasan? Lalu bagaimana dengan orang-orangku? Sabuk gurun itu, jika kita longgarkan, bukankah sama saja membuka gerbang barat laut secara langsung?"
Dalam peta yang disajikan Zhang Yi, wilayah barat laut harus melepaskan 80% wilayahnya, hanya menyisakan sebagian yang dekat dengan kawasan pegunungan Qinling. Ia jelas merasa berat hati. Bagaimanapun juga, itu adalah wilayah yang telah dikelola selama bertahun-tahun, bukan ditinggalkan tanpa peduli, kata Zhang Yi sambil menatapnya dan menjelaskan dengan sabar. Melainkan jangan lagi mengerahkan kekuatan utama untuk menambal lubang itu. Daerah sabuk gurun di barat laut memang sejak awal memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Kita bukan menyuruh rakyat menggendong hidup mereka ke padang pasir. Kita hanya berhenti berpura-pura bahwa garis perbatasan itu bisa menahan segalanya. Berhenti mempertahankan gengsi kosong. Berikan pemberitahuan kepada mereka untuk segera bermigrasi ke dalam. Gelombang pertama yang bergerak adalah posisi-posisi kunci, teknisi penting, generasi anak-anak dan remaja, serta mereka yang tidak memiliki kemampuan bertarung mandiri. Xiaoli menjawab, jumlah penduduk wilayah barat laut masih lebih dari 10 juta. Memindahkan mereka ke sini tidak akan cepat. Zhang Yi menyatukan kedua tangannya membentuk menara dan berkata dengan serius, kerahkan semua pesawat tempur, kendaraan salju, dan kereta khusus negeri salju. Masalah energi tidak perlu dipikirkan. Huaxu saat ini tidak kekurangan hal semacam itu. Lagi pula, kita baru saja bernegosiasi dengan ras asing. Sekalipun laju diperlambat sedikit, untuk sementara mereka tidak akan bergerak dalam skala besar. Xiaoli terdiam. Maksud Zhang Yi jelas. Lebih dari 10 juta penduduk wilayah barat laut, apapun yang terjadi, harus dipindahkan ke sekitar wilayah dataran tengah. Sekalipun hal itu menimbulkan kerugian tertentu, itu tidak masalah. Yang ia butuhkan hanyalah hasil, sedangkan urusan pelaksanaan adalah tanggung jawab Xiaolie. Xiaolie mengerti bahwa apa yang disebut sebagai gerbang barat laut secara gambaran besar sebenarnya sudah tidak sepenting dulu. Jika kepentingan keseluruhan harus disatukan, maka perasaan keterikatan wilayah pribadi memang harus mengalah. Wilayah timur laut juga sama. Zhang Yi menoleh ke arah Jicanghai. Beberapa kawasan lapisan es di dekat garis perbatasan timur laut saat ini sudah berulang kali diuji oleh makhluk dari wilayah dingin yang tidak dikenal. Kita tidak perlu bertahan mati-matian dengan seluruh gugus kota di tepi garis kematian ekstrem itu. Jenderal Ji, pimpin orang-orangmu untuk perlahan bermigrasi ke selatan. Pindahkan gugus kota utama ke wilayah garis tengah yang telah kita tetapkan. Jangan biarkan rakyat terpencar. Semakin terpencil sebuah permukiman kecil, semakin harus dikonsolidasikan. Ji Changhai menyilangkan lengannya. Ekspresi wajahnya seperti menelan seteguk arak. Jakunnya bergerak, lalu akhirnya ia berkata dengan suara berat. Baik, menjauh dari tanah kelahiran, tak pelak menimbulkan rasa perih. Namun, sekarang bukan waktunya untuk larut dalam perasaan pribadi. Wilayah Laut Timur, Zhang Yi beralih ke Li Guangxiao. Perlakuannya sama. Pelabuhan militer boleh dipertahankan, tetapi jangan menempatkan pusat riset di pelabuhan militer. Xuanwu dan Zuke, kalian berdua harus menjaga garis pantai dengan ketat. Pastikan tidak ada yang menerobos masuk. Jangan berpikir untuk bertarung habis-habisan di laut. Aku tahu, Li Guangxiao menghela napas. Kami di sini juga sudah bersiap ke arah itu. Apa yang kau katakan tepat mengenai apa yang ada di pikiranku. Wilayah barat daya. Zhang Yi memandang Jue Guo dan Luo Zuo. Kalian berbatasan dengan Barata, dan arah itu saat ini paling tidak stabil. Pihak di Sitian juga bukan orang asing bagi kalian. Di dalam pikirannya tidak pernah ada kerukunan bertetangga, melainkan keyakinan pada kekuasaan ilahi. Aku tidak berharap dia akan patuh dan tenang. Kalian stabilkan dulu hati rakyat. Jangan berhadapan keras dengan Barata. Sisakan orang untuk memantau perbatasan, tetapi jangan menekan pasukan besar di garis perbatasan. Tarik gugus kota utama ke pedalaman dan sambungkan dengan wilayah inti utama.